Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan materi sosiologi dari perubahan sosial ke globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi kalau kemarin ada perubahan besar, perubahan kecil, perubahan dikehendaki, perubahan tidak dikehendaki, tetapi ini ada globalisasi. Globalisasi global, bola dunia. Jadi dengan adanya globalisasi dan perubahan komunitas lokal, sekarang bahwa era globalisasi sudah merambah kepada kelompok-kelompok komunitas masyarakat, baik masyarakat pedalaman apalagi masyarakat perkotaan. Contoh sekarang kita mengenal penyakit COVID dari Wuhan, Cina, yang berkaitan dengan virus yang sangat membahayakan masyarakat dengan angka kematian yang sangat tinggi. Maka dari itu kita harus hati-hati menjaga diri kita. Bukan kita berani atau menantang penyakit, bukan, tetapi kita harus bisa menjaga diri Anda sendiri dan orang lain termasuk dalam keluarga. Jadi masalah COVID ini akan terjadi berbagai macam perubahan di era globalisasi, baik itu melalui lembaga pendidikan, lembaga yang lainnya, pemerintahan, apa saja, kita sekarang sudah mengalami perubahan betul. Contoh kita penggunaan masker saja, itu sudah suatu kebutuhan untuk menjaga kesehatan diri kita dan masyarakat. Jadi dari era globalisasi ini, supaya Anda lebih baik dan hati-hati, marilah kita menjaga diri kita sendiri. Untuk melanjutkan materi ini, mari kita tampilkan video yang berkaitan dengan penyebaran perubahan yang disebabkan oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 menciptakan perubahan sosial yang mempengaruhi habit baru pada pelajar Indonesia. Perubahan sosial yang terjadi di masa pandemi ini berkaitan dengan teori perubahan melingkar yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Hal ini sama seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19 yang secara cepat merebak ke berbagai negara. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perubahan sosial dari segala aspek. Salah satunya adalah kegiatan belajar yang mengalami perubahan dari yang tatap muka menjadi daring. Tentu saja perubahan kegiatan belajar saat ini mempengaruhi perilaku para pelajar karena terjadinya perubahan dari kebiasaan itu sendiri. Secara garis besar, perubahan sosial yang dialami oleh para pelajar saat ini adalah menghabiskan aktivitas pembelajaran menggunakan ranah digital dan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan digitalisasi dengan menerapkan Internet of Things. Seperti keharusan para pelajar dalam berkenalan dan menguasai aplikasi baru untuk media pembelajaran. Merubah kembali pembagian waktu yang bisa sudah terjadwal memaksa kita untuk mempelajari cara-cara baru dalam metode pembelajaran, seperti membuat video dan rekaman layaknya seorang konten kreator dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, proses belajar mengajar melalui daring ini masih mengalami permasalahan dan kekacauan. Para pelajar dibuat kaget dan terengah-engah sebab cara-cara baru dan pola-pola baru ini sangat berbeda dengan cara konvensional yang biasa dilakukan. Pada studi kasus tentang perubahan yang kami angkat, pandemi COVID dalam hal ini tergolong ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan atau unplanned change yang merupakan faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki dalam studi kasus ini adalah sistem pendidikan Indonesia yang belum kapabel dalam mengantisipasi kondisi darurat sehingga memicu kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan pada studi kasus ini contohnya berkenaan dengan penggunaan internet yang sifatnya borderless atau tidak ada batas. Artinya kondisi ini tidak dapat selalu dalam pantauan guru atau orang tua, sehingga pandemi ini menjadi momentum transformasi digital dunia pendidikan.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan pelajar yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Dengan mempelajari tentang perubahan dari globalisasi tentang COVID, kita sering mendengar berita melalui media massa, baik itu TV, koran, dan sebagainya. Banyak terjadi korban, baik dokter, perawat, atau anggota masyarakat kita. Untuk itu, dengan tayangan ini mari Anda cermati, supaya kita bisa mawas diri. Dalam tayangan video ini, apakah ada di daerah lingkungan Anda yang terjangkit dengan adanya penyakit COVID-19? Tolong mari kita ungkapkan, mari kita berikan penjelasan kepada teman-teman supaya di lingkungan kita, di sekolah kita, supaya tidak sampai terkena atau terjangkit wabah COVID-19. Apapun yang terjadi, sakit itu memang gak enak. Siapa yang mau daftar sakit? Gak ada. Semua ingin sehat, uang banyak. Itu jelas. Nah, tetapi kita harus menyadari, kita sebagai makhluk Allah, kita bersyukur. Bersyukur saja kadang-kadang tidak dilakukan nuntuti sing akeh. Untuk itu, setelah kita amati video ini, silakan Anda tanyakan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Barangkali ada dari teman kalian bisa menjelaskan dengan kejadian-kejadian semacam ini, maka kita akan bisa berkomunikasi. Dalam pertemuan kali ini kita batasi pada buku LKS halaman 35 yang berkaitan dampak globalisasi terhadap tingkat lokal, yang mana lokal, yang mana global. Nah, ini supaya kita tahu. Untuk kalian, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.